nanti kuliah mau jadi apa, nanti kuliah juga nanti nganggur juga, terus nanti kamu kan perempuan gitu kan. Terus pokoknya ya banyak lah juga itu kayak ngejudge banget gitu. Halo Sobat Cerdas. Nah, balik lagi bersama saya Tiara Nada di channel YouTube Kamu Cerdas. Nah, di sini aku sama dia mau bincang-bincang sedikit tentang Kak Dewi. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih namanya Kak Dewi ya. Boleh nih Kak Dewi perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Tiara. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Dewi Paramita. Aku berdomisili di Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Joman, Provinsi Sumatera Utara. Aku adalah salah satu mahasiswa Universitas Sumatera Utara di jurusan Sastra Melayu. Oke, terima kasih Kak Dewi atas perkenalannya. Nah, itu teman-teman ya, dari sini dia nih adalah salah satu member dari Lambung Cerdas dan kebetulan kemarin dia tuh join di program kuliah tanpa tes dari Lambung Cerdas. Nah, kita mau tanya-tanya banyak hal sih, nggak sedikit lah ya kita cerita-cerita sama dia. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama nih Kak Dewi, ceritain nih Kak, gimana sih Kakak dulu masuk kampus? Untuk jalurnya itu aku lewat jalur SNBP. Jadi aku lewat jalur SNBP itu otomatis dari kelas 12 ya. Ya dari kelas 12 masuk SNBP dan aku join juga di program KTT Lambung Cerdas. Jadi aku kan nggak tahu apa-apa tuh soal SNBP itu apa, untuk pemilihan jurusan itu gimana. Jadi aku memutuskan untuk ikut program KTT. Jadi di program kuliah tanpa tes kamu dibantu sampai kamu lulus di jalur SNBP ya? Iya Mbak, dan alhamdulillah aku juga dapat beasiswa. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kuliahnya lumayan nih, bisa kuliah tapi bisa dibayarin juga nih sama pemerintah. Siapa sih yang nggak mau beasiswa? Pasti kalian mau kan? Oke, yuk aku lanjut di pertanyaan kedua ya Kak ya. Oke, kira-kira apa nih motivasi kakak untuk kuliah? Motivasi pertama yang pertama itu adalah orang tua sih. Karena orang tua itu ibu itu kalau dibilang kerjanya itu masih serabutan. Jadi kadang kerja, kadang enggak. Kalau untuk ayah itu nelayan. Jadi ngambil-ngambil ikan gitu. Jadi kalau misalnya di posisi keluarga yang sederhana itu, aku mau membangkitkan ekonomi keluarga. Jadi kayak sedih aja gitu kalau misalnya anaknya itu nggak bisa sukses gitu, karena orang tua itu ibu itu baru tamatan SD dan tamatan SD dan ayah itu tamatan SMP atau SMA gitu ya, karena nggak deket juga sama ayah, jadi kurang tahu sama keadaan ayah gitu. Terus aku juga anak pertama dari 5 bersaudara, jadi alasanku juga karena adik-adikku juga. Nah, karena gimana ya, seorang kakak otomatis jadi jadi contoh. Iya, jadi contoh gitu. Jadi kalau misalnya kakaknya nggak berhasil, otomatis adiknya itu juga yang nggak tahu lah gitu kan. Jadi kalau bisa aku harus sukses gitu. Terus karena aku juga cucu kedua dari mama. Kalau ayah itu nggak tahu cucu keberapa. Jadi karena banyak banget itunya jadi kayak banyak banget gitu sepupunya kalau dari ayah. Terus nggak deket juga, jadi nggak tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau di keluarga ayah itu kuliah itu tidak diprioritaskan. Nah, jadi aku kayak masa dari sebanyak cucu nenek itu ya walaupun nenek nggak ada ya, sekarang nenek sama kakek itu udah nggak ada lagi. Jadi kayak sebanyak cucu kakek sama nenek dari ayah ini kok
nggak ada yang kuliah gitu, ada yang kuliah juga pada berhenti di tengah jalan, terus hidupnya juga ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi aku kayak mau merubah juga. Terus kalau misalnya dari ibu, karena aku adalah cucu kedua, jadi otomatis kalau misalnya satu yang belum kuliah itu kayak ya udahlah gitu kan. Jadi kayak aku adalah jadi contoh juga untuk adik-adik sepupu aku gitu. Terus aku juga sering, ya namanya kita keluarga sederhana pasti sering diomongin gitu kan. Jadi kayak nanti nanti kuliah mau jadi apa? Nanti kuliah juga nanti nganggur juga. Terus nanti kamu kan perempuan gitu kan. Terus pokoknya ya banyak lah juga itu kayak ngejudge banget gitu. Jadi kayak sedih banget gitu, kayak lingkungan itu juga nggak bisa kita membuat kita sukses. Jadi aku itu mau lingkungan itu yang bisa membuat kita tuh sukses. Jadi aku itu memilih untuk di lingkungan perkuliahan gitu. Mengapa di kampus yang top? Karena semua kampus itu beda. Kan ada sih yang bilang kalau semua kampus itu sama, ya kan? Nah, jadi kalau aku tuh pengen, jadi aku tuh meyakini nggak semua kampus itu sama, karena pergaulannya beda, temennya beda, berasal-asal kan. Kalau di USU itu banyak asal sih, jadi kayak dari Sabang sampai Merauke itu ada pasti dari USU, gitu. Jadi kayak jadi kita itu kenal banyak teman gitu. Jadi kalau misalnya kita kuliah di kampung, itu otomatis kan ya deket-deket kampung itu aja, pasti gitu kan Mbak, gitu. Itu sih. Nah, tadi kan kamu sempat cerita juga sih tentang kalau kamu tuh sempat diomong-omongin sama orang-orang tetangga lah intinya. Itu nggak buat kamu down kan, tapi buat kamu jadi semangat kan? Jadi semangat. Jadi kata mama itu nggak bolehin kuliah, tapi kalau misalnya anaknya mau kuliah, karena mama itu tipikal orang ya udah anak itu mau apa ya di support. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya aku itu minta uang untuk uang kuliah itu pasti nggak ada. Jadi kayak ya itu yang awalnya, karena ya gimana ya, namanya orang tua pasti khawatir untuk biaya gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk support, alhamdulillah mama itu nge-support, tapi untuk biaya itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi lebih ke gimana ya, mama itu ngasih kepercayaan, ya udah itu kan hidupmu, jadi kamu harus bisa ambil keputusan atas hidupmu. Jadi keputusan hidupku itu aku mau kuliah. Jadi kalau misalnya ada yang judge gitu, tetangga, udah diemin aja gitu. Oke, Masya Allah banget ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Nah, karena kan kakak tadi di kuliah di Universitas Sumatera Utara jurusan Sastra Melayu ya. Iya, nah, Sastra kenapa Melayu. kakak ngambil jurusan itu dan kenapa milih kampus itu? Untuk kampus sebelumnya aku nggak minat ke Universitas Sumatera Utara. Oh, terus minatnya Minatnya itu ke Universitas Negeri Medan, Unimed. Nah, awalnya tuh aku kayak mau ke Unimed gitu kan, ambil pendidikan PGSD sih. PGSD. Nah, jadi kayak di PGSD Unimed itu kan kuotanya sedikit tapi peluang peminatnya banyak. Iya, peminatnya banyak tapi peluang untuk lolosnya itu ya kecil lah. Terus aku lihat nilai aku di mana ya? Di rapot. Iya, di rapot. Terus analisis nilai rapot juga kemarin itu kan pakai programnya dari Lampung Cerdas KTT. Aku itu kayak gimana ya? Dari situ kelihatan ya. Ya, jadi kayak lanjut nggak ya gitu. Jadi kayak udahlah itu nanti dulu gitu. Jadi kayak jadi kemarin itu pilihan pertama itu ambil di Universitas Negeri Padang, ambil pendidikan fisika. Terus yang kedua itu lagi bingung tuh kan. Nah, jadi kemarin itu Universitas Sumatera Utara
datang ke sekolahan. Oh, Iya, sosialisasi. Ya, gitu. Oh. Sosialisasi gitu. Jadi kayak ada dong brosurnya. Nah, jadi sosialisasi dari kampus-kampus itu aku simpenin brosurnya. Aku simpenin brosurnya. Jadi kayak pas lagi sibuk banget untuk gimana ya? Milih-milih jurusan untuk pilihan kedua, karena pilihan kedua itu belum ada. Jadi aku ngeliat brosur-brosur itu, ini mau kemana ya gitu kan. Jadi aku lihat brosur di Universitas Sumatera Utara jurusan Sastra Melayu, dan aku juga nih sedikit minat sama tentang budaya-budaya, dan di rumah aku itu budayanya itu Melayu, kan karena pesisir ya. Pesisir itu banyak Melayu, jadi kayak budaya-budaya Melayu itu sedikit banyaknya itu tahu gitu. Terus kalau misalnya untuk jurusan ya itulah ya pilihannya karena pilihan USU itu kedua. Pilihan kedua. Iya. Jadi berharapnya sih lolos di Universitas Negeri Padang, karena di Padang itu banyak saudara nenek, karena nenek itu asli sana tapi nggak lahir di sana sih, tapi banyak saudaranya di sana gitu. Oh iya, banyak merantau di sana. Iya. Oh ya, tadi kan udah sempat kuliah juga. Kakak semester berapa kalau boleh Semester tahu? 2. Oh, nah berarti kan udah kuliah satu semester nih. Iya. Nah, di sastra Melayu tuh udah belajar apa, Kak? Oh, kalau untuk belajarnya kita itu nggak tentang budaya Melayu itu gini-gini, tapi masih tentang bahasa. Terus kalau bahasanya tuh bahasa Melayunya itu belum terlalu apa kali sih, karena masih belajar Arab Melayu kemarin itu. Iya. Arab Melayu. Iya, Arab Melayu. Oh, bukan aksara Melayu. Arab Melayu, ya sama sih, aksara Melayu sama Arab Melayu itu sama aja. Ya, tapi kayak ya bahasanya itu bahasa Indonesia kita ngomongannya, tapi tulisannya itu Melayu Arab gitu. Ya, tulisan aksara mereka gitu ya. Iya. Kira-kira ada kesulitan nggak selama kuliah satu semester di jurusan ini? Dibilang susah nggak susah, dibilang gampang juga nggak gampang sih sebenarnya. Ya gitulah. Setiap jurusan pasti ada gampang dan susahnya kan, Mbak, gitu. Jadi susahnya itu membaca sih, karena di sastra itu harus banyak-banyak membaca, dan sekarang itu kan mayoritasnya Indonesia itu gak suka baca. Iya. Jadi kayak agak sulit juga, karena saya juga nggak suka membaca. Dan membacanya itu bukan baca buku yang kayak di kedokteran gitu, baca buku-buku yang tebal banget yang untuk pengertian atau teori gitu. Itu nggak banyak. Kalau yang itu ada tapi nggak banyak. Tapi yang banyak itu buku cerita. Jadi lebih kayak karya sastra gitu ya? Iya, karya sastra. Jadi kayak buku cerita itu kalau misalnya beli buku itu sekali beli hampir 1 juta kemarin itu kena. Sekali beli itu. Beli dapat berapa buku tuh? Dapat 6 yang besar-besar banget segini. Terus itu sampai sekarang juga belum kebaca. Belum selesai. Jadi kebaca balik ada tugas. Iya, Mbak. Jadi di sastra itu bukunya tuh tebel-tebel banget gitu. Iya, emang. Jadi kalau misalnya kita nggak ada minat untuk membaca ya wallahu alam lah. Iya. Gitu. Kita jadi bisa sih dibiasain ya. Iya. Harus Karena kan udah pilihan kan, gitu kan, Mbak. Okay. Terus banyak juga baca-baca novel. Ya novelnya bukan tentang percintaan dong, tentang kayak sejarah pasti. Iya, sejarah tentu. Terus tentang ya novel lah. Tapi bukan tentang percintaan. Iya. Tentang kehidupan. Iya. Yang lebih kompleks lah. Iya, Mbak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Boleh, Mbak. Nah, selanjutnya tuh pertanyaannya, apa nih tantangan Kakak dalam memilih kampus
atau mendaftar kampus yang kakak mau? Sebenarnya udah aku untuk itu nggak di yang pertama itu nggak dapat restu dari orang tua, termasuk ayah. Dan awalnya kan dicerita ya, untuk restu itu kalau dari ayah itu memang benar-benar ya gimana ya, pokoknya nggak ada penjelasan gitu, nggak ada alasan dari ayah kenapa nggak dikasih kuliah gitu. Ya, tapi nggak diizinin. Ya pokoknya nggak diizinin lah gitu kan. Kalau dari ibu ya masih mengizinin, tapi khawatir sama biaya. Terus kalau untuk gimana ya, terus kendalanya juga karena aku gak tahu. Iya. Jadi kan masih kayak namanya kita gak tahu tentang jalur SNBP itu. Ya kan, jalur SNBP itu apa, untuk pembuatan akunnya gimana, akun sekolah lagi gimana gitu kan. Terus aku join di program Lambung Cerdas dan aku mendapatkan bimbingan. Terus aku konsultasi sama, ada namanya itu Kak Ahmad. Aku konsultasi sama beliau itu. Terus ya kalau misalnya telepon itu diangkat sih. Terus kalau fast respon juga. Ya, terus kendala aku terus apa? Untuk sebelum join ke program premiumnya itu, kendala aku itu di keuangan juga, karena kan untuk join di program premium itu berbayar ya. Berbayar. Nah jadi itu aku nggak ada uang. Jadi sebelumnya itu aku dimasukin juga di dalam grup. Sebelum mau join itu aku dimasukin ke dalam grup. Lambung Cerdas gratis. Iya. Jadi aku banyak belajar di situ. Dan ya pokoknya semua teman aku itu yang satu kelas itu masuk ke dalam grup itu, tapi menurut aku mereka nggak ngeliat gitu. Jadi kayak cuman ya udahlah, angin lalu. Tapi mereka masih di dalam grup itu. Cuman aku kayak lihat-lihat, terus kalau misalnya ada webinar aku ikut. Terus misalnya ada apa-apa aku ikut. Terus kayak misalnya ada live IG kan sering dong ya. Live IG aku ikut, lihat, walaupun ya ketinggalan ya mau ikut aja. Terus iya, pokoknya aku lihat-lihat gitu gimana. Terus karena aku pengen ikut karena nggak ada uang gitu ya, nggak ada uang. Jadi kayak harganya tuh masih 200-an, 300-an ada kayak guys. Iya, ada sempat ada 300-an. Nah, jadi pas di harga promo 188.000 itu jadi kayak wow, gila. Langsung diambil kesempatan itu. Wow, gila banget nih promonya gitu kan. Jadi kayak aku join dong. Tapi sebelum join itu aku gabung dulu. Ya gimana ya? Gak apa-apa. Aku jadi tim Lambung Cerdas. Sebelum ya karena aku nggak ada uang kan. Jadi kata Kak Nita, kamu cari closingan aja deh kayak gitu. Jadi kayak ya di situ aku cari closingan, berusaha bantu-bantu juga teman-teman yang mau kuliah gitu kan, yang belum tahu program Lambung Cerdas, aku bantu-bantu gitu. Jadi aku kayak menyebarkan informasi tentang Lambung Cerdas. Terus gimana? Pas udah join, tantangannya ada lagi nggak? Pas udah join itu tantangannya tuh eligible. Ya ada lagi tentang sekolah aku itu gak pernah daftarin siswanya. Oh, jadi sekolah kamu yang pertama kali ini ya? Iya, sekolah aku itu udah lama. Nah, sekolahnya itu gimana ya nyeritainnya? Kata warga setempat, warga-warga yang udah kakek-kakek, udah nenek-nenek yang alumni situ, itu sekolah itu dulu dari sumbangan warga gitu. Jadi pokoknya di sekitar rumah aku itu belum ada sekolah. Jadi
kayak dari sumbangan warga itu buat sekolah gitu. Nah jadi pokoknya sekolah itu udah lama banget gitu kan. Jadi kayak kalau udah lama itu kan pasti yang di dalam itu tua-tua dong. Ya tua-tua udah kakek nenek. Iya, gurunya itu udah tua-tua gitu. Jadi nggak tahu kebijakan SNBP gitu, dan nggak pernah sama sekali daftarkan siswanya itu kayak SNBP karena katanya ada juga katanya kakak kelas yang jadi guru di situ katanya kakak juga pernah dulu nggak mau lewat jalur SNBP tapi katanya nggak bisa, pokoknya ya banyak problemnya lah gitu kan. Jadi sampai di titik aku ngikutin semua arahan dari Kak Ahmad, dan aku sampai di titik itu sampai ngejar banget gitu. Kepala sekolah aku tanyain, aku chatin selama seminggu itu, jadi setiap hari itu follow up gitu. Jadi Pak bisa bantu nggak, pokoknya selama seminggu itu nggak dibales. Terus seminggu kemudian baru dibales itu. Terus aku tanya ke wakasiswaan, tanya aja sama kepala sekolahnya gitu. Tanya aja sama kepala sekolah, tanya aja sama Pak Jen, nama kepala sekolahnya itu Pak Jen. Tanya aja sama bapak itu gitu kan. Terus bapak itu nggak ada jawaban, nggak dibales. Tapi setiap hari follow up, Pak minta tolong gitu kan. Terus kata Kak Ahmad itu, sama TU biasa ya Dek gitu kan. Terus aku coba sama TU dong, tanya sama TU, nggak tahu bapak loh, bapak nggak tahu, pokoknya kayak bodo amat banget gitu loh. Jadi kayak minta tolong, orang yang pokoknya kayak nggak mau tahu lah gitu. Jadi kayak ya udah gitu kan. Jadi kayak sampai di titik pokoknya aku tuh setiap hari itu follow up kepala sekolah. Pokoknya ada kepala sekolah aku itu gak sering dateng, Mbak. Iya, jadi kayak cuman gimana ya bilangnya, pokoknya ada penting baru ke sekolah. Gitu. Jadi kalau jadi pas ada kesempatan bapak itu datang, aku tanyain, masa kamu temuin di ruangan nih? Iya, pokoknya bapak itu datang kan, pas pula istirahat, jadi gitu. Jadi pokoknya didatengin lah gitu. Didatengin di situ banyak guru, udah bodo amat gitu. Bodo amat gitu kan. Jadi kayak ya udah didatengin, terus cerita-cerita, bapak nggak bisa buat akun sekolah, saya ajarin Pak, kayak gitu kan. Jadi kayak sambil pokoknya ngotot banget gitu, minta buatin akun sekolah. Tolonglah Pak. Soalnya jalur ini cuman bisa dari sekolah. Saya maunya dari sekolah. Saya tolong minta bantuan dari sekolah gitu. Karena ini kan dari sekolah. Terus ini juga nggak berbayar Pak. Jadi saya mau lewat jalur ini gituan gitu. Jadi kayak dikasih pencerahan juga, nggak bisa loh nak gini. Terus ya sampai di titik aku tuh kayak udah kayak hampir menyerah. Kayak sambil cari-cari closingan juga, ya kan. Itu pas malam aku kan udah capek banget itu ya cari closingan. Terus HP aku itu dipinjam sama mama. Nah malam, jadi aku udah tidur, mama itu masih megang HP aku. Tiba-tiba kepala sekolah aku itu nelpon. Ya jadi kayak baru bangun tidur itu kayak gimana ya, kayak bingung gitu loh. Dikasih kabar bahwasannya udah bisa, akun sekolah itu udah bisa. Jadi kayak seneng tapi sambil bingung karena baru bangun tidur. Jadi gitu. Nah, tadi kan kakak sempat bilang juga kalau kakak masuk jalur beasiswa ya? Jalur beasiswa, mendapatkan beasiswa. Iya, mendapatkan beasiswa. Iya, alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari ini juga sih, bimbingan juga dari mentor Kak Ahmad. Jadi aku tanya-tanya beasiswa apa yang bisa aku daftarin, terus ya alhamdulillahnya aku dapat KIP. Jadi tapi sebelumnya emang udah terdaftar sebagai penerima KIP ya dulunya?
di sekolah? Kalau KIP enggak, PIP. Oh, PIP, iya bisa. Iya, PIP. Dari keluarga. Iya, tapi kakak aku termasuk domisili 1, tapi akunya nggak terdaftar di DTKS. Oh. Tapi kakak aku masuk. Masuk. Iya. Kakak sepupumu ya? Apanya? Tadi kamu bilang kakak ya? Kakak. Oh, kakak. Iya. Ya. Kakak. Kamu bilang kakak. Kakak keluarga aku pas daftar KIP itu termasuk domisili 1. Tapi akunya nggak terdaftar di DTKS gitu. Iya. Tapi alhamdulillah keterima. Iya, keterima. Dapat. Alhamdulillah. Jadi kuliahnya udah free ya, berarti udah free UKT. Iya. Dapat uang biaya hidup juga. Iya. Sebesar berapa? 5,7. Lumayan loh. 5.700.000. Iya, itu selama 1 semester kan ya? Iya, 1 semester. Lumayan juga membantu. Iya, jadi nggak Jadi mama itu nggak mengkhawatirkan kali, Iya. paling uang makan aja deh. ya, gitu. uang makan sama uang biaya hidup kamu, kos-kosan lah ya, itu kan bisa ditanggung sama uang KIP tadi Iya ya? bisa. Semangat. Oke, terakhir nih Kak, apa nih pesan dan kesan Kakak setelah ikut program kuliah tanpa tes dari Lampung Cerdas? Untuk program KTT itu gimana ya? Sudah terbukti efektif dalam membantu kelas 12 untuk meraih impiannya masuk ke PTN yang diimpikannya gitu kan. Ya. Terus keberhasilan aku itu termasuk bukti nyata bahwasannya program Lampung Cerdas itu memang baik banget. Terus kalau misalnya untuk pesannya, semoga Lampung Cerdas itu bisa membantu lebih banyak lagi mahasiswa. Kok mahasiswa sih? Untuk membantu banyak siswa. Iya, siswa-siswi yang kelas 12, membantu banyak keluarga juga. Karena kalau Lampung Cerdas membantu 1 orang, termasuk membantu 1 keluarga. Terus kalau untuk harapannya, menyediakan program bimbingan belajar yang gak cuman efektif, tapi juga gampang diakses. Iya, Lampung Cerdas itu kan udah bisa diakses di mana aja ya. Jadi kayak lebih diapain lagi gitu. Oh ya, ditingkatin lagi. Iya, ditingkatin lagi kualitasnya. Terus Lampung Cerdas bisa jadi nomor 1 mengedukasi pendidikan di Indonesia, karena pendidikan di Indonesia itu masih sangat minim atau rendah banget kan. Itu ya teman-teman.